lampu tambahan ya. Lampu. Baik, Bapak Ketum segera nanti akan bergabung. Mari kita mulai saja acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu bermuwajahah secara virtual dalam rangka mengikuti launching buku Relasi Islam dan Negara Perjalanan Indonesia karya dari Bapak Haji Arsul Sani. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Untuk mendapatkan keberkahan acara ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu sekalian, para peserta launching buku, telah hadir bersama kita para narasumber dan para tokoh terkait dengan buku ini. Penulis langsung adalah Bapak Arsul Sani. Kemudian yang memberikan prolog adalah Prof. Azumati Azra, telah hadir. Kemudian penulis epilognya adalah Prof. Mahfud MD, juga hadir. Juga pemberi sekapur sirih adalah Dr. Insinyur Suharso Monoarfa, Ketua Umum P3, Menteri Bappenas, juga Dewan Pengarah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Artinya luar biasa, semuanya sudah hadir pada kesempatan Menko dan hadir, Pak Menko. Sedikit memberikan pengantar nanti sebelum ke Bapak Arsul. Buku yang nanti akan kita launching ini adalah buku lanjutan dari catatan dari Senayan 1. Jadi Pak Arsul ini cukup produktif. Dulu di tahun 2018 menerbitkan buku catatan dari Senayan 1 menuju konvergensi hukum, HAM dan keamanan nasional. Terbitan RM Book, itu setebal 268 halaman. Adapun buku catatan dari Senayan 2 ini, Relasi Islam dan Negara Perjalanan Indonesia, ini lebih tebal, yaitu 463 halaman. Terbitan Panji Masyarakat dan NU Circle. Nah, ini cukup menarik ini. Penerbitnya ini Panji Masyarakat identik Muhammadiyah dan NU Circle. Jadi identik dengan NU. Ini nanti Pak Arsul juga akan menyampaikan ini kenapa penerbitnya Panji Mas juga NU Circle. Nah, memang dari dua buku ini menunjukkan di tengah kesibukan beliau Pak Arsul sebagai Wakil Ketua MPR, sebagai Wakil Ketua Umum P3, sebagai anggota Komisi 3 DPR RI, ternyata beliau tetap mampu mengasah nalar akademik dan intelektualitasnya dengan menerbitkan buku.
Nah, untuk itu ini menjadi uswatun hasanah kira-kira bagi keluarga besar P3, juga bagi para politisi di Senayan, gitu ya. Baik, untuk menyingkat waktu karena Pak Arsul juga sudah standby, waktu akan kami berikan kepada Pak Arsul untuk memberikan pengantar terkait asbabul wurud dari terbitnya buku ini, sekaligus kira-kira gambaran besar isinya itu arahnya kemana gitu. Disilakan Pak Arsul. Terima kasih Pak Idi. Suara saya bisa didengar ya? Jelas. Terdengar jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Insinyur Suharso Monoarfa, yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan Wakil Kepala BRIN. Jabatannya banyak, kalah sama Pak Luhut saja soal jabatan. Yang tentu sangat saya hormati para narasumber kita yang amat terpelajar pada malam hari ini. Hadir Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Beliau saya kira tidak perlu kita terangkan lagi, pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2008-2013. Beliau juga guru besar Hukum Tata Negara di beberapa perguruan tinggi, dan pada saat ini kita semua tahu beliau sedang diamanai untuk melaksanakan tugas sebagai Menko Politik Hukum dan Keamanan. Kemudian hadir juga Prof. Dr. Asumardi Azra. Ini sering menjadi partner saya di berbagai diskusi dan talkshow televisi. Beliau kita kenal sebagai ahli sejarah kebudayaan Islam, ahli politik Islam, pernah menjabat rektor IAIN, kalau tidak salah pada waktu itu, Syarif Hidayatullah, yang sekarang bernama UIN Jakarta. Saya tentu ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Ketum P3, kepada Pak Mahfud, dan kepada Pak Asumardi Azra, yang bukan saja meluangkan waktu untuk kita bisa berdiskusi, menerima pencerahan dari ketiga beliau, tapi juga telah menuliskan dalam buku yang tadi sudah disebutkan oleh moderator. Dan tentu yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin dan hadirat jamaah virtual peluncuran buku Relasi Islam dan Negara Perjalanan Indonesia. Dan juga tentu teman-teman yang hadir secara fisik, secara luring di kantor DPP P3. Selain rasa syukur, tentu saya ingin menyampaikan rasa bahagia saya malam ini kita bisa bermuajahah meskipun secara virtual, dalam rangka peluncuran buku Relasi Islam dan Negara Perjalanan Indonesia. Nah, saya hanya ingin cerita karena nanti kalau isinya biar diulas oleh para narasumber kita yang luar biasa. Kalau nanti kita baca baik prolog maupun epilog serta skapur sirih dan catatan penutup dari Pak Ketum P3 yang ada di dalam buku. Nah, kalau ditanya asbabul wurud dari buku ini, yang bisa saya sampaikan adalah bahwa sejak menjabat menjadi anggota MPR dan DPR RI pada bulan Oktober 2014 dalam rangka
tugas-tugas representasi, saya tentu bertemu dengan begitu banyak kelompok masyarakat. Karena berasal dari P3, tentu yang tidak bisa terpisahkan dan terhindarkan adalah bersilaturahmi, berkomunikasi dalam berbagai forum dengan berbagai ormas Islam, elemen umat Islam, dan bahkan pribadi-pribadi atau individu-individu. Tentu kemudian di dalam setiap silaturahmi, pertemuan, tatap muka tersebut terjadi dialog, menerima pandangan, dan juga tentu menyampaikan pandangan-pandangan yang terkait dengan legislasi maupun dengan kebijakan pemerintahan untuk dibahas bersama. Nah, dari berbagai elemen ormas Islam, maka rasanya hampir semuanya saya pernah berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kemudian juga berada dalam berbagai forum diskusi atau seminar atau webinar setelah pandemi COVID ini berada. Saya ingin menyebut tentu mulai dari Ormas Islam Arus Utama, kalangan Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah, sampai Ormas Islam yang sering dilabeli sebagai bukan arus utama, ya, tetapi eksis. Kalau boleh saya sebut bahkan sampai dengan teman-teman HTI, Hizbut Tahrir, sebelum sebagai organisasi dibubarkan oleh pemerintah. Saya kalau tidak salah 2-3 kali berada dalam forum diskusi, ya, dialog dengan teman-teman yang pada waktu itu berhimpun di HTI. Juga di elemen-elemen yang lain yang dekat dengan teman-teman yang ada di HTI juga, ya, seperti Majelis Intelektual Muda Islam MIUMI yang dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Nah, semua dari apa yang kemudian terjadi dalam dialog, dalam percakapan itulah saya catat. Dan catatan-catatan terpisah itulah yang kemudian melahirkan buku ini. Tentu setelah diedit, diperkaya dengan bantuan dari staf ahli dan juga dari tim yang ada di Sekretariat MPR RI di kantor saya berada. Secara singkat, buku yang kita luncurkan ini terdiri dari 5 bagian. Ya, yang pertama ini bagian aspek konsepsionalnya, teoritisnya, yaitu bab tentang pemikiran tentang Islam dan negara dari zaman pasca tabi'in sampai dengan abad 20. Secara singkat, buku ini memotret kembali apa yang menjadi pandangan para alim ulama, para sarjana tata negara Islam, ya, para ahli yang sudah kita kenal, misalnya ada Al-Mawardi, ada Al-Ghazali, ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Taimiyah, kemudian ke masa yang lebih modern lagi ada Jalaluddin Al-Afghani, ada Ali Abdul Razik, kemudian yang terakhir juga ada Said Qutb dan Hasan Al-Banna. Sampai dengan dalam konteks pemikiran, buku ini juga merekam kembali dialog antara Cak Nur, Dr. Nurholis Majid dengan Pak Rum, Mr. Muhammad Rum. Nah, di bagian yang kedua, buku ini kemudian juga mendeskripsikan tentang perjalanan dan praktek bernegara dari umat Islam dari masa awal Islam, khususnya zaman kekhalifahan setelah Khulafaur Rasyidin sampai dengan masa Turki Utsmani. Yang bab berikutnya, buku ini mengulas, mendeskripsikan tentang pengalaman dan praktek bernegara dari negara-negara
di mana umat Islam menjadi mayoritas penduduk dari negara tersebut. Di dalamnya ada bagaimana kemudian umat Islam atau rakyat dari negara yang mayoritas penduduknya umat Islam itu menempatkan ajaran Islam dalam dalam urusan tata negara mereka. Bisa dibaca di sana mulai dari Arab Saudi, Tunisia, Mesir, Malaysia, ya, dan juga sejumlah negara lainnya. Nah, bagian keempat dari buku ini berbicara tentang konsensus-konsensus bernegara yang terjadi dalam perjalanan sejarah Indonesia. Tentu kita mulai dari perdebatan-perdebatan yang ada di BPUPKI, di BPKI, dan kemudian pemikiran-pemikiran yang berkembang, termasuk ketika pemerintah Orde Baru waktu itu mengharuskan semua organisasi politik, ormas-ormas, termasuk ormas Islam untuk menerima asas tunggal Pancasila. Nah, yang terakhir, bab kelima adalah buku ini mendeskripsikan, melakukan critical overview terhadap artikulasi syariat Islam dalam legislasi. Secara singkat, kalau saya berbicara dengan teman-teman HTI pada saat itu, di bab yang terakhir ini saya ingin menyampaikan bahwa sebagian besar dari ajaran-ajaran Islam itu sudah terartikulasikan dalam berbagai perundang-undangan kita. Mulai dari tentu Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, kemudian juga berbagai undang-undang lainnya. Kalau disebut satu persatu, misalnya haji, zakat, wakaf, perbankan syariah, ya, itu yang dalam bentuk undang-undang. Di bawah undang-undang tentu begitu banyak kebijakan dan juga legislasi di bawah undang-undang yang hakikatnya adalah artikulasi dari syariat Islam di negara kita, termasuk undang-undang yang diinisiasi oleh Partai Persatuan Pembangunan yang kemudian melahirkan undang-undang pesantren di tahun 2019 di akhir DPR periode lalu. Yang belum itu boleh dibilang hanya di bidang jinayah, hukum pidana saja. Itu pun di dalam pembahasan RKUHP justru pemerintah sebagai inisiator dari RKUHP yang baru banyak juga memasukkan nilai-nilai syariat atau ajaran Islam di dalam KUHP kita. Contoh misalnya adalah perluasan delik-delik kesusilaan, yang itu kemudian diperluas lagi di dalam pembahasan di DPR. Di dalam RKUHP kita, ya, misalnya dimasukkan juga konsep permaafan, meskipun tanpa diat, ya, yang itu akan diintroduksi, yang akan menjadi dasar bagi hakim untuk meringankan hukuman. Nah, itu adalah contoh-contoh dari artikulasi syariat Islam dalam sistem kenegaraan kita. Nah, dari semua itu, maka yang sebagaimana kalau kami di B3 ditentukan bertekad, maka bagi kita yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila, dengan konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan kebinekaan yang ada, baik dari sisi penduduk, dari sisi budaya, dari sisi bahasa, maka itulah yang harus terus kita pertahankan. Sebagai umat Islam tentu kita memiliki, ya,
hak konstitusional untuk terus memperjuangkan berlakunya syariat Islam melalui jalur legislasi dan proses politik yang diatur di dalam konstitusi maupun undang-undang kita. Sebagaimana juga umat-umat beragama lain juga boleh dan terbuka untuk juga memperjuangkan syariat agamanya menjadi legislasi atau kebijakan negara. Nah, saya kira ini yang menjadi pegangan bagi kita semua, bagi kami semua di Partai Persatuan Pembangunan. Alhamdulillah, Ketua Umum P3 Pak Soeharto telah meluncurkan dan telah dimulai sekolah politik, ya, sekolah politik untuk meneguhkan komitmen NKRI bagi seluruh kader-kader P3 untuk juga meneguhkan komitmen kita terhadap dasar negara kita, terhadap konstitusi kita, dan terhadap kebinekaan kita. Dan tentu di atas semua itu, semua aspirasi dalam rangka mengartikulasikan ajaran dan syariat Islam akan diajarkan melalui teknik-teknik proses-proses politik yang akan disampaikan oleh para dosen. Saya berharap teman-teman yang mengikuti peluncuran ini nanti bisa menjadi siswa atau mahasiswa dari sekolah politik P3 yang telah dimulai. Kepala sekolahnya adalah Dr. Endin Aziz Sofihara dan juga dibantu oleh Pak Lukman Hakim Sukabumi yang ahli sejarah serta Dr. Imam Suharjo. Saya kira sebagai pengantar itu Pak Idi, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Mahfud FD, Prof. Sumardi Azra, dan Pak Ketum Soeharto Monoarfa. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi masih di mute gitu. Terima kasih Pak Arsul atas penyampaian pengantarnya, juga overview terkait dengan isi buku. Ada yang menarik tadi di bagian keempat disebut terkait konsensus bernegara di Indonesia. Nah, ini mungkin nanti barangkali sedikit dikupas oleh Pak Ketum. Kalau kita lihat logo P3 yang baru ini kan menyandingkan Ka'bah sebagai simbol keislaman dengan ikat kepala merah putih sebagai simbol keindonesiaan. Nah, itu kira-kira mewujud di dalam buku ini menjadi bagian keempat, kira-kira ada korelasinya, itu konsensus bernegara di Indonesia. Baik, kesempatan berikutnya akan saya berikan kepada Pak Soeharto Monoarfa. Di dalam buku ini beliau menulis sekapur sirih berjudul Mendialogkan Islam dan Negara. Nah, kira-kira mungkin beliau nanti akan mengupas sedikit sekapur sirih tersebut. Silakan Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Dr. masih ada beliau tadi, saya lihat Pak Mahfud, Dr. Mahfud, yang juga adalah Menko Polhukam. Oh ya, masih ada Pak Mahfud.
Ada, Pak. Kemudian, ya Pak, selamat malam Pak. Assalamualaikum. Profesor Azumardi dan wabil khusus Pak Arsul Sani, penulis yang luar biasa produktif ini. Saya bersyukur sekali bahwa seorang Arsul Sani itu masih punya waktu dan memang harus punya waktu untuk menulis, dan tulisannya ini menurut saya sekalipun isu-isunya adalah isu-isu yang berat, tetapi dapat disampaikan dengan bertutur yang mudah untuk dicerna. Jadi saya ingin pertama mengucapkan selamat pada Pak Arsul Sani. Dan saya pikir memang patut sekali tokoh-tokoh sekelas Pak Arsul Sani, sebagaimana juga didemonstrasikan oleh Pak Azumardi, yang menghiasi surat kabar nasional hampir tiap hari itu saya baca, Pak. Kalau nggak di Republika, di Kompas, halaman depan. Demikian juga di Pak Mahfud, mungkin sekarang waktunya karena mengurusi begitu punya banyak, mulai dari TNI sampai teroris yang dikejar-kejar. Dan saya ingin sebenarnya ingin sedikit membahas terkait dengan tentang artikulasi syariat Islam, ya, dalam kehidupan yang sering orang menyampaikan, dan Pak Arsul itu menyampaikan dengan baik dalam proses legislasi. Dan kalau membaca yang pertama yang paling ramai saya kira sejak di masa Orde Baru itu adalah Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan. Tapi yang menarik, meskipun perdebatan itu sedemikian rupa dan ditingkahi dengan walk out ya dari fraksi P3 pada saat itu, dan sudah dilakukan lobi-lobi yang luar biasa dari pihak pemerintah di zaman itu. Zaman sekarang sudah berubah, tapi saya tidak pernah mendengar ada tokoh-tokoh kita yang mau menggugat undang-undang itu, undang-undang perkawinan itu yang mau diperbaiki. Saya nggak mendengar itu. Jadi artinya undang-undang yang nomor 1 tahun 74 itu, yang mestinya bisa disahkan pada tahun 73, tapi kan kemudian banyak cara, termasuk waktu itu Jenderal Sumitro, ya, kalau saya tidak salah, ada di dalam tulisan ini, yang terus melakukan pendekatan-pendekatan pada tokoh-tokoh Islam. Nah, sekali lagi ingin saya sampaikan, dengan salah satu bentuk artikulasi syariat Islam dalam kehidupan bernegara yang diimplanted ke dalam peraturan perundang-undangan kita, meskipun di ujungnya juga ada perda-perda syariah yang juga diberikan ulasan oleh Pak Arsul Sani. Tapi izinkan saya sebenarnya ingin sedikit mengutip apa yang sudah ditulis di Kapur Siri ini, yaitu para tokoh-tokoh kita, ya, kalau kita baca biografinya, mulai dari Pak Cokro,
Gus Salim, Bung Hatta, Bung Karno. Selain mereka adalah menggerakkan massa, mereka itu adalah orator yang baik, juru runding yang mumpuni, tapi yang paling penting di mereka-mereka ini, ya, para tokoh bangsa ini juga aktif dengan penanya, aktif menulis. Tak kurang Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Nasir, dan tadi yang disebut Muhammad Rum. Sehingga kita bisa mengikuti jalan pikiran mereka sampai hari ini. Karena itu warisan yang luar biasa. Cokro Aminoto misalnya pernah mengatakan, kalau ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Dan itu ditunjukkan oleh Pak Cokro, ya, yang disebut oleh Belanda Raja tanpa mahkota, Sultan tanpa mahkota. Nah, sayangnya memang hari ini mungkin karena disrupsi teknologi yang sedemikian rupa, orang sudah mulai membaca buku bahkan di Google Read. Jadi online, tradisi ini agak mengendor. Jadi itulah mengapa saya mengapresiasi Pak Arsul Sani, yang juga Wakil Ketua MPR dan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, yang menulis buku, dan ini karya catatan dari Senayan yang kedua. Tentu kalau sudah pakai angka itu, ada yang pertama, ada yang kedua, dan harapannya ada yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Nanti apalagi yang akan direkonstruksi oleh Pak Arsul Sani ke depan. Dan paling penting tentu adalah knowledge dan pengalaman sepanjang apa yang dilakukan. Dan memang terlalu sering ya kita dengar, mungkin ini para ahli ya, Pak Profesor Azumardi, kemudian juga Pak Mahfud, kalau kita tahu bagaimana isu mengenai atau tema tentang Islam dan negara, atau hubungan agama, atau hubungan Islam dan negara, bahkan kadangkala dibicarakan, dihadapkan dengan dasar negara dan seterusnya. Yang menurut saya mungkin pada generasi-generasi yang akan datang akan tetap saja itu menjadi isu-isu yang populer dan mengganggu gitu, bukan mengganggu, tapi seperti snowball di dalam pikiran mereka yang menghadirkan pertanyaan demi pertanyaan. Karena itu saya berharap para kader-kader Partai Persatuan Pembangunan yang juga ada di DPR itu bisa menuliskan pengalamannya dan knowledge-nya sedemikian rupa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Arsul Sani. Tokoh-tokoh yang juga dikutip banyak di dalam bukunya Pak Arsul ini, ya meskipun kita tahu juga ada tokoh-tokoh yang lain, itu mungkin Pak Azumardi yang bisa menjawab. Saya pernah berdialog misalnya dengan Pak Alwi Shihab. Saya bertanya pada Pak Alwi Shihab mengenai mengapa ada pergeseran dalam
hal seseorang atau kelompok-kelompok pemikir yang tadinya itu berpusat atau dimonopoli di Al-Azhar sekian ratus tahun, itu pernah bergeser sedikit, bergeser beberapa lama, itu ke Amerika Serikat, ke Chicago misalnya. Dan lahir orang-orang yang kita tahu, ya, Mutahari, Fazlur Rahman, dan sebagainya, yang mengajar di sana. Dan salah satu muridnya adalah Cak Nur. Nah, saya berharap ya Indonesia itu juga bisa melahirkan para pemikir-pemikir yang menembus bola bumi ini dan dihargai secara internasional, sebagaimana harapan ketika saya mendampingi Pak Yusuf Kalla waktu diundang untuk beliau memberikan kuliah umum di Oxford di UK, di pusat studi Islam. Ada beberapa, hanya 1-2 orang tokoh-tokoh kita yang ada di sana, tapi sebagian besar itu ada Malaysia, di Pakistan, dan seterusnya. Dan ini kemudian yang mendorong atau mengilhami kita berdirinya Universitas Islam Internasional, dan saya kira Pak Zumardi juga paham terkait ini. Sebab saya nggak tahu lagi perkembangannya seperti apa hari ini. Itulah yang saya ingin sampaikan. Intinya adalah proses berpikir dan proses literasi dalam pemahaman kehidupan bernegara, dan apalagi kita masuk di wilayah yang sensitif buat beberapa orang kalau dia tidak membaca dengan baik mengenai relasi-relasi Islam dan negara dan isu-isu di seputarnya, yang membutuhkan pengetahuan yang paripurna sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sensitif itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi selamat Pak Arsul Sani atas bukunya ini. Saya sendiri belum membaca semuanya, saya membacanya loncat-loncat. Saya senang ada beberapa yang mengutip sejarah-sejarah yang lain, karena ketika saya menuliskan Sekrapur Sirih ini, belum semua memang konsep dari buku ini saya baca. Sekali lagi selamat, dan mudah-mudahan ini diikuti oleh kader-kader muda Partai Persatuan Pembangunan, dan Pak Mahfud dan juga Pak Zumardi, itu juga tokoh-tokoh kita yang juga luar biasa, yang saya kira pada tempatnya nanti kita minta pendapat-pendapatnya dan memberikan tausiah di dalam sekolah politik Partai Persatuan Pembangunan, di mana sekolah politik ini sementara yang kita sertakan masih kader. Ke depan sekolah politik ini akan terbuka, memberikan pendidikan politik yang luas kepada masyarakat. Sehingga mungkin kalau bicara mengenai radikalisasi, bicara tema-tema seperti itu, mudah-mudahan sekolah politik di P3 yang kami gagas ini bisa menjadi salah satu upaya kita untuk meredam ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an. Billahi fisabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharso Monarva yang telah menyampaikan paparannya. Beliau mengingatkan kepada kita semua
khususnya kepada Pak Arsul, mengutip dari Pak tokoh bangsa kita, Hos Cokro Aminoto, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Nah, rupanya Pak Arsul ini sudah mampu ini menulis seperti wartawan dan berbicara seperti orator. Jadi sudah layak ini disebut sebagai pemimpin besar kira-kira. Dan beliau berharap pula catatan yang kedua dari slide ini akan dilanjutkan kepada catatan yang ketiga atau keempat nantinya. Saya kira dengan kemampuan Pak Arsul, saya kira itu akan bisa terlaksana nantinya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan pada Prof. Mahfud MD, Bapak Menko Polhukam. Di dalam buku ini beliau menulis tentang ya epilog membangun negara Pancasila yang Islami. Nah, mungkin Pak Mahfud akan mengulas sedikit tentang epilog beliau ini. Silakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Umum P3, Pak Suharso Monoarfa. Yang terhormat Profesor Azumardi Azra, dan terutama Bapak Arsul Sani, penulis buku. Saya menulis epilog di buku itu, artinya ya catatan sesudah membaca semuanya, saya tulis kesan saya. Bukan prolog. Nanti yang prolog Profesor Azumardi. Meskipun sebenarnya semangatnya sama, sesudah saya baca, semangat saya, Pak Azumardi, Pak Arsul, termasuk Pak Menteri BPN tadi, Mas Suharso, itu sama. Saudara, buku ini dimulai dengan pernyataan Pak Arsul yang sama dengan pernyataan saya. Yaitu setiap pergi ke daerah itu selalu ditanya tentang Islam dan negara. Bagaimana sih Islam ini di dalam negara? Bagaimana? Bahkan ada yang bertanya, kenapa tidak menjadi negara Islam? Kenapa tidak Piagam Jakarta? Negara kita ini yang cocok seperti apa dan seterusnya. Selalu ditanya. Sama dengan saya, karena saya dulu ada di MPR dan DPR, juga setiap ke daerah ditanya itu. Di kampus ditanya itu. Di berbagai seminar ditanya itu. Tentang Islam dan negara. Sehingga, lalu kenapa hal ini harus ditanya terus? Apakah ini tidak selesai sejak dulu konsepnya? Kan gitu. Bagi saya, konsep tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia yang kemudian melahirkan konsep negara Pancasila ini dan sudah diterima oleh jumhur umat Islam Indonesia itu muncul saja selalu, wajar saja kalau selalu ditanyakan karena beberapa hal. Jadi pasti akan banyak yang tanya terus, meskipun kita sudah menjawab malam ini, misalnya besok akan muncul pertanyaan lagi. Karena apa? Pertama, itu wajar karena generasi kan selalu berganti terus. Sesudah ini besok akan muncul generasi baru akan tanya lagi, gitu. Tidak langsung menerima yang ada sekarang, muncul lagi pertanyaan lagi, sehingga sosialisasi atau pewarisan nilai-nilai itu memang harus dilakukan dari waktu ke waktu, seperti halnya menulis buku seperti ini, banyak bercerita tentang ini. Jadi kita tidak boleh bosan merawat negara ini yang keputusan finalnya itu sudah selesai. Lalu yang kedua, sekarang ini semakin demokratis. Zaman Orde Baru, jangan Anda bicara negara Islam, jangan. Bisa hilang. Gitu. Bisa hilang, nggak ketemu. Gitu. Ya, bicara yang bagus-bagus saja kalau di zaman Orde Baru itu. Sekarang saudara boleh bicara apa saja, karena ini era demokrasi dan tidak apa-apa bicara. Cuma kalau ada orang bicara ngeritik gitu,
boleh saja, tetapi kalau misalnya kita menjawab kritik, jangan dibilang anti kritik. Ya kritik aja keras-keras. Misalnya saya pemerintah silakan kritik, tapi kalau saya menjawab bahwa kritik Anda itu salah dan tidak benar, jangan dibilang saya anti kritik. Ini demokrasi, harus membanding pendapat. Yang anti kritik itu kalau melakukan tindakan represif terhadap misalnya orang yang mengkritik. Kalau hanya menjawab kritik itu bukan anti kritik, memang harus begitu. Nah, ini semakin demokratis sekarang. Kemudian yang ketiga, sekarang keterbukaan hubungan kita dengan dunia luar itu juga menawarkan atau membawa alternatif ideologi pembanding. Ada liberalisme masuk juga, ketika terjadi undang-undang dasar diperdebatkan kembali itu kan masuk ide-ide dari barat, tapi ada juga yang dari Timur Tengah masuk, dari mana-mana masuk, itu sebagai pembanding. Itu akibat dari keterbukaan saja. Sehingga maksud saya mengemukakan ini ya sudah, bahwa pertanyaan seperti ini akan selalu muncul dan kita harus siap mewariskan nilai-nilai itu, mewariskan kesepakatan luhur bangsa itu dari waktu ke waktu gitu. Jangan merasa apa ini tidak selesai sih. Ya selesai, tetapi ada generasi baru, ada perkembangan baru yang harus dijawab juga dan diaktualisasikan tentunya. Itu satu. Yang kedua, saudara, teman-teman dari P3 sebagai partai Islam, P3 ini partai Islam, menurut saya harus mensosialisasikan, bahkan mengajarkan gitu dalam arti yang lebih ini. Mengajarkan dan menghayati apa yang ditulis oleh Arsul Sani ini, dan tadi disampaikan oleh Pak Suharso Monoarfa, bahwa negara Pancasila itu kompatibel dengan Islam. Tidak ada pertentangan negara Pancasila itu dengan Islam. Karena kan ini yang selalu dikampanyekan oleh ideologi-ideologi pembanding yang dari kalangan Islam, seperti taruhlah HTI, Hizbut Tahrir. Jadi di Indonesia itu berdasar disertasinya Pak Haidar Nasir, ya, itu ada 3 gerakan Islam formal yang menginginkan apa-apa berlabel Islam, apa-apa berlabel Islam. Satu, HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, itu memang ingin mengubah negara Indonesia menjadi negara Islam. Menolak Pancasila itu jelas, itu HTI. Rekaman-rekamannya ada, dan saya selalu mengatakan itu tidak pernah dibantah, bahwa mereka memang ingin mendirikan negara Islam. Itu HTI. Lalu yang kedua, Majelis Mujahidin Indonesia. Tidak ingin mengubah negara Indonesia menjadi negara Islam. Ya sudah, negara Indonesia gitu aja. Mau berdasar Pancasila boleh, tapi hukum-hukumnya harus hukum Islam. Itu Majelis Mujahidin. Lalu yang ketiga, Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam Sulawesi Selatan. Itu tidak sadar bahwa tidak mungkin Indonesia diubah menjadi negara Islam. Tidak mungkin juga hukum nasional menjadi hukum Islam, seperti Majelis Mujahidin. Tapi dia ingin perda-perda syariah di daerah-daerah yang masyarakatnya lebih banyak, DPRD-nya lebih banyak Islamnya, di situ dibuat perda syariah. Itu yang realistis. Nah, itu yang menyebabkan timbulnya itu gejala perda syariah pada tahun 90-an, sekitar 2008 dan sebelumnya itu kan ramai itu perda-perda syariah. Itu gerakan dari KSPPI, Komite KPPS SI, Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam Sulawesi Selatan. Jadi ada 3 itu gerakan Islam formal berdasar hasil penelitian Haidar Nasir. Nah, saya mengusulkan di dalam buku ini, kita mendirikan negara Islami, bukan negara Islam. Negara Islam itu sifat apa? Sifat Islam itu adalah keterbukaan, keadilan, kesederajatan di antara manusia, hak asasi manusia, dan sebagainya. Sehingga kita
menjadi masyarakat yang inklusif. Tidak di kotak-kotaan misalnya karena perbedaan agama. Gitu. Karena kita ini bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi apakah tidak bisa berlaku nilai Islam itu? Bisa, Islami. Oleh sebab itu, kalau kita katakan istilah ukhuwah Islamiyah itu sebenarnya itu bukan persaudaraan Islam, bukan persaudaraan orang-orang Islam, itu salah penggunaannya. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang bersifat Islami, tidak terpeduli itu apakah terhadap orang Islam atau orang lain. Kalau Islamiyah itu pasti bersaudara, bagus, berhubungan baik. Kalau persaudaraan antar sesama Islam itu namanya ukhuwah bainal muslimin. Jadi ada ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan antar sesama Islam, lalu ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, lalu ukhuwah basyariyah. Ya, persaudaraan antar manusia. Nah, di atas itulah namanya ukhuwah Islamiyah, di atas ketiganya ini. Gitu. Nah, disitulah kita memasukkan konsepsi negara Islami, bukan negara Islam. Nah, saudara, itu yang ingin saya kemukakan kegembiraan saya bahwa di P3 bibit-bibit ini sebenarnya udah banyak, bibit pandangan seperti ini, dan sekarang ditulis oleh saudara Arsul Sani, gitu ya. Saudara, kita kan harus menjelaskan nih, kalau kita tidak mendirikan negara Islam tapi mau mendirikan negara Islami, gitu, atau negara yang menjabarkan nilai-nilai atau memuat substansi nilai-nilai Islam, itu lalu apa? Nah, buku Pak Arsul Sani ini menjawab. Nah, jawaban-jawaban itu saya konstruksikan di dalam fikih Islam atau fiqhus siyasah, di dalam fikih politik atau di dalam konstruksi hukum tata negara atau konstruksi hukum politik sebagai berikut. Bagaimana kedudukan dan perlunya negara menurut Islam? Satu, menurut Islam, negara itu pasti ada. Sunnatullah. Tidak ada satu manusia pun yang tidak bernegara. Dan kata negara itu di dalam Islam banyak. Di dalam Quran ada kata balad, wahadal, baladil amin. Ada kata alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad, ada kata bilad. Qulillahumma malikul mulk, ada kata mulk. Itu semua kata negara. Bahkan ada yang menyebut kata qaryah. Itu juga negara. Artinya ada organisasi masyarakat yang dipimpin oleh satu organisasi pemerintahan untuk mengatur masyarakat itu. Di dalam Islam itu ada. Itu sunnatullah. Bahkan kemudian kalau dari sudut usul fikih, adanya negara itu wajib. Wajib ada negara itu menurut Islam. Apa? Karena dalam kaidah usul fikih itu disebutkan, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika satu kewajiban tidak bisa terlaksana dengan baik, kalau tidak kamu mempunyai sesuatu, maka mempunyai sesuatu itu wajib. Maka fikihnya akan mengatakan, jika untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, jika untuk beribadah dengan baik sebagai umat Islam, engkau tidak bisa melaksanakan dengan baik kalau tidak punya negara, maka mendirikan negara itu wajib. Jadi dari sunnatullah sebagai keniscayaan menjadi kewajiban yang lebih spesifik. Nah, itulah sebabnya dulu para ulama kita, umat Islam itu berjuang mendirikan negara ini, mendirikan negara Indonesia. Kenapa? Karena dulu mau beribadah tidak bisa nyaman, selalu didiskriminasi, dimiskinkan, masjidnya jorok. Kalau orang Islam tidak diberi pekerjaan yang layak, sehingga pada waktu itu umat Islam bergerak, kita harus merdeka, mendirikan negara. Dalilnya apa? Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, saudara, ketika negara akan didirikan, ini konstruksi keduanya. Ketika
negara akan didirikan. Umat Islam itu harus jujur pada waktu itu ingin mendirikan negara Islam. Jadi keliru itu klaim seakan-akan umat Islam sejak awal sudah Pancasila. Enggak. Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 itu macet karena ada perbedaan. Yang Islam ngotot ingin mendirikan negara Islam. Yang tidak Islam tidak. Saya ingin negara kebangsaan. Gitu. Macet, sidang ditutup, baru kemudian lahir Piagam Jakarta. Dan pembuat Piagam Jakarta itu adalah Bung Karno. Bung Karno yang berpidato pada tanggal 10 Juli, saya meminta dengan hati menangis, terimalah Piagam Jakarta ini. Bung Karno yang mengatakan itu. Itu tertulis di dalam risalah-risalah persidangan itu. Bahkan Bung Karno mengatakan gitu. Saudara, saya minta izin, minta maaf kepada forum BPUPKI, panitia pendiri negara ini. Kenapa? Karena saya telah melanggar prosedur. Apa itu melanggar prosedur? Saya membentuk panitia 9 dan membuat Piagam Jakarta. Ini panitia ilegal, kata Bung Karno ini. Tetapi buat apa prosedur-prosedur itu? Buat apa legalitas prosedural itu kalau tidak bermanfaat? Itu harus dibuang ke ruang sampah. Sekarang perang Pasifik meledak, negara harus segera berdiri, maka saya membuat Piagam Jakarta. Minta panitia persiapan panitia BPUPKI menerima konsep ini dengan rasa menangis, kata Bung Karno. Disahkan kemudian Piagam Jakarta itu di dalam sidang BPUPKI 10 sampai 16 Juli diterima. Saudara, pada waktu itu. Jadi pada waktu itu memang ada keinginan mendirikan negara Islam, lalu muncul kompromi itu. Nah, kemudian sesudah itu tanggal 18 kompromi itu diperbaiki lagi. Apakah itu sah? Ya sah, memang begitu prosedurnya. Kan namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mempersiapkan rancangan. Yang mengesahkan siapa? PPKI. Udah, janganlah pakai Piagam Jakarta, pakai ini aja Pancasila. Selesai. Nah, saudara, itu artinya apa? Artinya sesudah kita berjuang habis-habisan umat Islam mendirikan negara itu, sesudah umat Islam berjuang, ternyata tidak disetujui, maka muncullah kesepakatan. Kalau begitu pakai Pancasila saja. Kesepakatannya. Itulah yang oleh Kiai Ma'ruf Amin disebut mitsaqon ghalidho. Ini perjanjian suci. Kalau dalam Islam harus ditaati kesepakatan menerima Pancasila sebagai dasar negara ini. Kalau Muhammadiyah menyebut ahlul ahdi wasyahadah, sudah Pancasila itu selesai, jauh beribut lagi. Sudah final, sudah final. Loh, kalau final di mana letak Islam di situ? Letak Islam di situ. Pancasila itu ketika diperdebatkan, ada yang menguruskan negara Islam, enggak tidak, maka Bung Karno atau semuanya pada waktu itu mengatakan agama tetap ada, Islam tetap bisa hidup dengan subur. Bahkan Bung Karno mengatakan kalau ingin umat Islam menjadikan hukum Islam di negara ini berlaku, berjuanglah habis-habisan kamu, rebut kursi DPR itu. Di situ buat kamu hukum Islam. Itu pidato Bung Karno 1 Juni. Artinya boleh umat Islam tanpa mendirikan negara Islam. Bahkan Bung Karno nyebutnya lagi bagus. Siapa disebut orang Islam? Tidak usahlah mendirikan negara Islam. Islam hidup subur di sini, di negara Pancasila ini. Itu pidato 1 Juni. Katakan, seumpama orang Kristen ingin agar Indonesia hukumnya menggunakan letter Kristen, kata Bung Karno. Berjuang, rebut tuh kursi-kursi di DPR. Nah, inilah negara yang dinamis. Itulah DPR itu nanti akan menjadi candera di muka untuk memperjuangkan nilai agama masing-masing, lalu dicapai kesepakatan menjadi kesepakatan bersama. Nah, disinilah kemudian konstruksi fikihnya muncul. Kalau engkau sudah berusaha untuk menjadikan negara Islam tetapi tidak bisa, maka jangan tinggalkan negara kesepakatan ini. Karena
engkau bisa masuk tanpa menyebut negara Islam, tapi bisa memperjuangkan nilai-nilai Islami tadi. Mala yudroku kulluhu la yudroku julluhu. Kalau kamu tidak bisa ambil seluruhnya, jangan tinggal yang tersisa, masuk dari situ. Sehingga apa ini masukkan? Al-ibratu fil Islam bil jauhar, la bil madhar. Patokan dasar perwujudan Islam itu substansinya aja, kerukunan, toleransi, kemanusiaan, keadilan, wasatiyah kalau yang sekarang sering dipakai itu. Nah, saudara, itulah yang disebut Islami. Dan itu diterima oleh orang lain tanpa mendiskriminasikan dan tanpa mau didiskriminasi. Berlaku adil saja. Itulah yang disebut inklusif. Ya. Masuk dari situ. Nilai-nilai Islami itu. Itulah sebabnya saya katakan, untuk apa ribut-ribut mendirikan negara Islam? Yang Islami saja. Nilai-nilai persaudaraannya itu apa sih? Negara itu didirikan untuk maqasidus syar'i. Apa? Tujuan, maksud syarat, maksud didirikan negara itu kan untuk melindungi 5 hal. Ya, maqasidus syar'i berdirinya negara itu melindungi 5 hal. Satu, hifdzuddin, memelihara agama. Di negara Pancasila kita boleh kok melaksanakan ajaran agama kita tuh. Tidak ada yang melarang. Itu udah benar. Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Negara ini melindungi jiwa manusia dari kesewenang-wenangan, maka kita membuat hukum. Siapa melanggar, mengancam jiwa manusia itu ada hukumannya dan negara itu turun tangan. Hifdzul mal, menjaga harta. Ada, jangan sembarangan ngambil harta yang bukan haknya. Sudah, ini dilindungi oleh negara Pancasila. Kemudian hifdzun nasab, keturunan. Lalu hifdzul akal. Ada juga di sini larangan mabuk-mabukan, larangan narkoba, dan itu kan semua dalam rangka itu. Nah, disitulah sebabnya dulu Pak Azhar Basir itu dosen saya ketika saya kuliah dulu di UII Yogyakarta mengatakan, loh, Indonesia ini sudah negara Islam. Waktu itu bukunya ada tuh. Indonesia sudah negara Islam. Kenapa? Karena pemerintahnya tidak pernah melarang orang Islam itu beribadah. Tapi hukum-hukum publiknya dibuat dalam kesepakatan bersama melalui perjuangan politik itu tadi. Nah, menurut saya P3, karena ini sudah capnya Partai Islam berjuang dengan cara seperti ini. Masuk dalam konsep konstruksi kenegaraan seperti ini. Konsep fikihnya seperti ini. Dan ini yang ditulis oleh Pak Arsul Sani di buku ini sebenarnya. Dari keseluruhan buku yang tebal lebih dari 400 halaman itu, kalau dikonstruksi dalam fikih ketatanegaraan, inilah isinya sebenarnya. Nah, saudara sekalian, ada pertanyaan gini. Kalau Islam mengajarkan bernegara, kenapa kita tidak ikut mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi atau didirikan oleh Khulafaur Rasyidin, khilafah? Ya kan? Kok tidak mendirikan khilafah? Apakah bukan itu yang Islam? Satu, jawaban saya, di dalam Quran maupun sunnah Nabi itu tidak ada satu sistem ketatanegaraan. Yang ada hanya prinsip bernegara. Sistemnya mau demokrasi boleh kok dalam Islam, mau autokrasi boleh. Yang penting maqasidus syar'inya tadi, dipimpin oleh pemimpin yang adil dan jujur itu tadi. Mau demokrasi boleh, nggak ada sistemnya. Mau khilafah boleh, mau republik boleh, mau presidensil boleh, mau parlementer boleh. Boleh. Itu satu prinsipnya. Karena di Quran nggak ada tuh sistem pemerintahan. Yang ada, pemerintahan harus ada. Negara harus ada. Tetapi sistemnya terserah. Kan gitu. Terserah. Dan kita sudah memilih sistem sendiri. Yang kedua, itu kan ada hadis. Kamu akan selamat kalau mengikuti 2 hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Lalu orang mengatakan, Pak, kalau tidak ikut Sunnah Nabi, mendirikan negara seperti Nabi, berarti kita tidak Islam dong. Loh, saudara, justru saya katakan secara ekstrim, adalah haram hukumnya kalau saudara ingin mendirikan negara seperti Nabi. Karena apa?
Karena zaman Nabi itu yang menjadi kepala negara adalah Nabi. Sekarang sudah tidak ada Nabi, siapa yang mau jadi kepala negara? Sudah tidak ada Nabi kok, mau mendirikan negara seperti Nabi. Yang membuat hukum itu dulu Nabi. Sekarang tidak ada Nabi yang membuat hukum. Kan harus ada ulama, ada DPR, ada kalau di negara demokrasi ada parlemen, kalau di negara yang monarki Islam itu ada misalnya majelis fatwa, itu pasti orang yang buat. Gitu. Tidak ada lagi seperti Nabi. Gitu. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu khilafah. Khilafah itu yang mana saya katakan? Saya selalu berkata begini itu pada orang-orang yang datang ke saya ngajak, Pak Mahfud kan tokoh Islam, ayo dong perjuangkan negara khilafah. Khilafah itu apa? Saya bilang. Khilafah itu pemerintahan tuh. Indonesia ini kalau di bahasa Indonesia kan sudah khilafah. Pemerintahan Indonesia itu kan al-khilafah al-Indonesia kan bahasa Arab. Sudah khilafah Indonesia cuma itu bahasa Arab. Kan gitu. Iya, Indonesia ini sudah khilafah, tetapi kalau yang Anda bentuk maksud khilafah itu sistem dan bentuk pemerintahan mana? Mana? Kok tidak ikut Abu Bakar, Umar, Utsman? Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman itu saja berbeda-beda sistemnya. Abu Bakar namanya khalifah, pemerintahnya disebut khilafah. Umar itu namanya Amir, Amirul Mukminin, pemerintahnya disebut Imaroh. Sekarang contohnya Uni Emirat Arab, Imaroh. Ali imamah. Terus yang mau ditiru yang apa? Dulu enggak ada menteri-menteri juga. Terus sekarang terus bikin kayak gitu. Kan enggak bisa. Niru seperti itu. Abu Bakar dipilih sistem pergantian pemimpinannya. Dipilih. Kemudian Umar ditunjuk. Umar pakai sistem monarki, Abu Bakar demokrasi langsung. Utsman dipilih oleh formatur. Ahlul halli wal ardi 6 orang. Beda lagi. Jadi yang mana yang mau dianggap benar? Benar semua. Tetapi tidak harus diikuti semua. Mau diikuti boleh, tapi tidak diikuti tidak apa-apa. Kita bikin sendiri. Gimana cara bikin sendiri? Cara bikin sendiri itu ada dalilnya juga. La yung taru tahu yurul ahkam bitago yiril azman wal amkan wal awaid. Tidak bisa diragukan, tidak bisa dibantah oleh siapapun bahwa hukum Islam termasuk hukum tata negaranya, hukum konstitusinya itu selalu berubah berdasar perubahan waktu dari misalnya Khulafaur Rasyidin ke Abbasiyah ke Umayyah itu kan berbeda-beda zamannya, berbeda-beda tempatnya, wal amkan berbeda tempatnya, beda sistemnya. Lalu sekarang ada Maroko, Mesir, Indonesia, Malaysia, Pakistan, semua ngaku-ngaku Islam tapi beda semua. Mana yang benar? Benar semua. Karena itu berdasar itu wal awaid, berdasar kebutuhan lokalnya. Nah, saudara sekalian, itulah yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Tapi mari nanti kita berdiskusi. Maksud saya jangan bilang begini, Pak, udahlah ganti aja Pancasila ini kan gagal nih, membangun kemakmuran, membangun keadilan. Ini Pancasila gagal. Kalau begitu pertanyaannya sama dengan Islam itu sudah ada masjid, ada ulama, adanya kok masih banyak maling. Apa Islamnya yang mau dihapus? Kenapa boleh begitu cara berpikirnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Beliau mengingatkan kepada kita, khususnya keluarga besar P3, untuk terus menggaungkan dan membumikan bahwasanya Pancasila dan Islam itu kompatibel, tidak perlu dipertentangkan begitu. Baik, saya memberikan peringatan kembali kepada para peserta untuk mengisi absen agar nanti bisa dikirim buku oleh penulis ya. Mohon ditulis alamat secara lengkap melalui form Google. Baik, kesempatan berikutnya ini Prof. Azyumardi Azra sudah siap
memberikan tanggapan dan paparan. Beliau di dalam buku ini menulis prolog dengan judul Islam dan Negara Indonesia, Percikan Pemikiran dari Senayan. Silakan Prof. Azumardi. Terima kasih Mas Izi. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang terhormat, yang paling berbahagia dulu deh Pak penerbitan buku ini, karena beliau yang menjadi sahibul hajah ini pada kesempatan yang paling berbahagia. Ya. Tentu saja juga yang saya hormati Ketua Umum P3 Pak Suharso Monoarfa, sekaligus Menteri PPN dan Kepala Bappenas, dan tentu juga tidak lupa Menko Polhukam Profesor Mahfud MD yang selalu sering juga bersama saya ikut sama Pak Mahfud diskusi-diskusi, seminar-seminar ya. Jadi pertama selamat Pak Arsul atas karyanya yang luar biasa ini. Meskipun saya menyebutnya percikan-percikan, tapi sebetulnya cukup komprehensif ya, cukup lengkap membahas atau membahas hubungan antara Islam dan negara. Dan bukan hanya, memang di dalam judulnya itu perjalanan Indonesia, tapi sebetulnya enggak juga, lebih luas dari itu yang diuraikan oleh Pak Arsul ini, mulai sejak dari zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidun, sampai kepada negara-negara Muslim lain, sampai Turki Utsmani, sampai ke Indonesia, ya kan. Saya memang menyarankan kepada para politisi kita, baik yang P3 maupun yang lain ya, tidak harus partai Islam, tapi partai-partai lain saya kira juga perlu membaca ini. Politisi PDIP, Golkar, Gerindra, saya kira perlu membaca biar memahamilah sosiologi politik Islam di Islam Indonesia itu, paham gitu, kira-kira begitu. Nah, saya nggak akan panjang-panjang karena Pak Mahfuz tadi udah lengkap sekali ya, ditambah dengan juga dari Pak sebelumnya, dari Pak Suharso, saya kira juga udah lengkap lah. Saya hanya ingin menambahkan aja sedikit ya, kalau itu dianggap tambahan gitu. Kenapa sih hubungan, tadi udah disinggung juga oleh Pak Mahfud, kenapa soal relasi Islam dan negara ini selalu aja gitu rame dari waktu ke waktu, bukan rame lah, selalu menjadi satu isu ya, yang kadang-kadang menjadi isu yang panas juga dari waktu ke waktu ya. Saya kira ada beberapa faktor ya. Yang pertama, ini kan saya ungkapkan di dalam prolog saya itu, kasus misalnya ketika BPIP itu mau mengadakan lomba menulis ya mengenai menghormati bendera, menyanyikan hukum, menyanyikan bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghormati hukum, menghormati bendera. Ini kan juga mencerminkan itu masih adanya ketegangan gitu. Di antara seolah ada ketegangan, sehingga umat Islam itu harus didrill lah gitulah kira-kira, supaya mau menghormati bendera, jangan lagi nggak mau menyanyikan Indonesia Raya. Itu yang ada di balik pikiran orang yang bikin sayembara itu ya. Nah, saya melihat kenapa ini masalah hubungan Islam dan negara ini selalu aja dari waktu ke waktu muncul ya. Yang pertama karena memang di dalam Islam tidak pernah ada pemisahan atau masih ada pandangan mengenai kesatuan antara din dengan daulah,
antara agama Islam, dinul Islam dengan daulah, dengan negara, dengan state, ya. Jadi religion and state itu bersatu, ya. Itu masih ada. Beda dalam pengalaman Islam, pengalaman masyarakat Muslim tidak pernah terjadi pemisahan yang betul-betul terpisahnya agama dengan politik, itu tidak pernah. Dengan negara itu seperti pengalaman di dalam masyarakat Kristianitas, ya, dengan reformasi itu, kembalikanlah hak kaisar kepada kaisar dan hak paus kepada paus, ya. Maka kemudian terjadilah sekularisasi politik, ya. Sekularisasi politik, walaupun dalam prakteknya pasca reformasi itu juga masih ada negara-negara yang masih berdasarkan agama di Eropa, misalnya negara-negara Skandinavia, Nordic countries, itu rata-rata berdasarkan agama, apakah Lutheran, apakah Calvin, bahkan Inggris, UK itu berdasarkan Anglikan, ya kan. Nah, jadi itu masih ada, walaupun mereka mengatakan kita ini ya sebetulnya sekuler gitu kan, menganut sekularisme, tapi dalam kenyataannya seperti itu. Saya pernah berdebat dengan seorang profesor dari Norwegia, ya bilang kita ini sekuler, ya, negara berprinsip sekularisme. Tapi saya bilang Anda itu kok di konstitusinya berdasarkan Calvinis gitu. Ah, itu jadi masih ada di kalangan Muslim itu. Karena menolak pemisahan itu, karena kalau pemisahan berarti sekularisme, dan sekularisme itu tidak bertentangan lah, tidak cocok, bertentangan dengan Islam. Nah, jadi itu yang alasannya yang pertama, ya, kenapa, dan apalagi kemudian di dalam eksperimen, ya, bentuk-bentuk negara Muslim yang ada sekarang itu masih ada negara Muslim yang memang menyatukan antara agama dengan negara, dengan daulah. Dinul Islam wa daulah, contohnya itu mungkin Arab Saudi, Al-Quran menjadi konstitusinya, ya, kira-kira begitu. Atau negara lain semacam Pakistan, ya, atau mungkin Taliban, ya, Afghanistan Taliban, mungkin seperti itu. Nah, memang seperti yang dibilang oleh Pak Mahfuz, tidak ada satu bentuk, tidak ada ketentuan baku di dalam Al-Quran mengenai bentuk negara itu. Jadi ada yang tadi itu model pertama, tapi juga ada model yang kedua. Model yang kedua itu mungkin adalah Turki modern, ya, Republik Turki, yang berdasarkan pada paham sekularisme. Sekularismenya malah sekularisme anti agama. Anti-religious secularism, ya, atau religiously unfriendly secularism, saya menyebutnya. Jadi sekularisme yang nggak bersahabat sama agama, itulah dia yang negara yang didirikan, dipimpin pertama oleh Kamal Atatürk, yang sekarang ini lagi heboh mau dibikin jalan di Jakarta. Saya nggak tahu bagaimana sikap P3 di situ. Ya, saya ditanya sama wartawan, gimana itu? Saya bilang memang Mustafa Kamal itu track record-nya seperti itu, melarang azan dalam bahasa Arab, kemudian melarang pemakaian busana muslimah, busana muslim, melarang memakai gelar-gelar seperti haji, hoja, bey, effendi, itu semua gelar-gelar keagamaan dilarang sama Mustafa Kamal Atatürk. Nah, kemudian juga riwayat personalnya yang tidak terlalu menyenangkan. Jadi itu ada sekularisme, tapi juga ada sekularisme yang tidak terlalu anti agama, ya, model misalnya negara-negara di Maghribi itu juga sekularisme, menganut sekularisme, Maroko, Aljazair, Tunisia, tapi tidak sekeras Turki, Turki Atatürk gitulah kira-kira. Nah, model yang ketiga saya kira model di mana agama itu diakomodasi, ya. Model itu adalah model Indonesia, ya, saya kira dengan Pancasila itu, ya. Nah, saya mungkin agak berbeda dengan Pak Mahfuz di situ. Saya lebih cenderung tetap memakai Indonesia itu sebagai negara Pancasila, bukan sebagai negara Islami. Nah, kalau kita pakai istilah negara Islami, pasti kawan-kawan kita yang non-Muslim itu keberatan. Pasti itu. Dalam bahasa Inggris, Indonesia itu selalu disebut sebagai the largest Muslim country. Itu dalam bahasa Inggris. Dalam media-media selalu, dalam buku juga seperti itu. Tapi orang-orang kawan-kawan kita itu keberatan tuh Indonesia disebut sebagai the largest Muslim country. Istilah Muslim country-nya itu keberatan mereka. Mereka biasanya menyebutnya Indonesia itu adalah the country with the largest Muslim population. Nah, itu dia.
negara dengan penduduk muslim terbesar, ya itu baru mereka senang. Tapi kalau disebut sebagai negara muslim terbesar di dunia, keberatan. Keberatan, tapi saya bisa memahami lah, ya kan. Walaupun di tingkat internasional kita selalu disebut sebagai the largest Muslim country. Ya. Jadi itu. Nah, juga saya kira yang kedua mungkin Indonesia juga nggak bisa disebut khilafah seperti yang dibilang oleh Pak Mahfuz tadi. Ya. Indonesia itu ya pasnya itu adalah jumhuriyah, jumhuriyah itu negara berdasarkan mayoritas, ya kan, melalui pemilu ataupun pilpres ataupun pileg itu berdasarkan jamahirat itu, jumhuriyah itu berdasarkan suara yang terbanyak itu. Ini saya mengingatkan saya dengan klaim-klaim yang terjadi juga di Malaysia waktu pas ribut dengan UMNO itu, yang mengklaim bahwa pas mengatakan bahwa pemerintahan UMNO ini sama sekali tidak ada orientasi keislamannya, gitu kan. Sementara kita pas ini memperjuangkan Islam, gitu. Maka kemudian Perdana Menteri Mahathir waktu itu bilang, no, salah itu. Malaysia ini sudah negara Islam. Ini banyak sekali kegiatan program-program pemerintah itu yang sudah program negara Islam, gitu. Nah, itu kemudian menimbulkan kehebohan di dalam masyarakat Malaysia, terutama dari kalangan Cina dan India, gitu, seperti itu. Nah, jadi saya lebih setuju kita tetap kembali kepada Pancasila itu. Yang harus kita lakukan, saya kira Pancasilanya pertama harus diresosialisasikan, harus direaktualisasikan, kemudian kemudian apa lagi diaktualisasikan. Berikutnya adalah ya berusaha melakukan pendekatan di antara ideal Pancasila dengan kehidupan sehari-hari. Ya jangan misalnya kita menyatakan paling Pancasila, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sama sekali tidak mencerminkan Pancasila. Misalnya kita seolah tidak memiliki ketuhanan yang Maha Esa, tidak menjalankan kemanusiaan yang beradab, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang saya kira yang harus tantangan yang terberat bagi kita sebagai negara Pancasila itu. Soal Pancasila saya setuju itu udah selesai lah. Tadi udah disebut juga di Indonesia juga udah dikembangkan fikih siasahnya, ya kan, fikih siasahnya. Karena tadi itu nggak bisa melepaskan itu dari fikih siasah yang klasik. Ya. Maka kemudian dibikinlah fikih siasah di kalangan NU itu mulai dari tahun 55 ada konsep lah katakan begitu, atau prinsip bahwa pemerintah RI itu, Presiden RI itu adalah waliul amri daruri bisaukah, ya. Waliul amri daruri bisaukah. Jadi oleh karena itu kekuasaannya itu sah secara fikih, dan oleh karena itu pernikahan yang diselenggarakan di negara Republik Indonesia itu juga sah. Nah, itu kemudian tentu berkembang lagi lebih lanjut seperti yang dibilang oleh Pak Mahfuz tadi, konsep Darul Mitsaq, ya, yang dikembangkan terutama oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan di Muhammadiyah tentu juga berkembang konsep Darul Ahdi Wasyahadah itu. Jadi fikih siasah ala Indonesia itu ada, dan ini menurut saya ini suatu hal yang patut kita syukuri, dan kita bangga gitulah dengan adanya fikih siasah Indonesia ini, sama dengan adanya fikih ekonomi, fikih iktisadi di Indonesia ini yang juga sangat maju, ya. Nah, tapi sekali lagi, satu faktor lagi kenapa masih saja itu ada ketegangan antara negara, pemerintah dengan sebagian umat Islam, karena masih banyak kalangan umat Islam ini yang membelah itu, ya, memegang prinsip minna dan minhum, ya kan, minna dan minhum. Jadi walaupun Pak Mahfuz itu jelas tokoh kita, wakil kita, tapi tidak dianggap sebagai minna, itu minhum, ya. Dan selalu digugat itu, ya. Saya dengan Pak Mahfuz pernah digugat waktu itu bahwa pemerintah Pak Jokowi ini Islamofobi, gitu kan. Saya tentu saja nggak setuju, ya kan, nggak ada kalau ada Islamofobi nggak ada tuh UIN, ya kan. Pak Jokowi aja nambah UIN kemarin 6, ya kan, nggak mungkin itu, ya. Bahkan sejarah yang kita lihat di umat Islam di negara Pancasila ini saya kira menimbulkan kecemburuan bagi penganut agama lain. Itu ada
undang-undang pesantren, ya kan? Saya di LPDP Pak Mahfud sebagai itu ada beasiswa santri itu di LPDP itu, ya kan? Itu orang memprotes, nih kita ini yang bukan santri gimana, yang non Muslim, ya kan? Jadi banyak sekali, ya kan? Yang memegangi prinsip Minna dan Minhum itu, saya kira saya juga sering mengkritiknya karena memiliki apa yang saya sebut sebagai under siege mentality. Jadi mentalitasnya itu mentalitas orang terkepung gitu. Apa-apa saja yang dilakukan itu, ya itu tadi dengan mudah menuduh misalnya kriminalisasi ulama misalnya. Ya kan, ulama mana, ya kan? Paling kan 1, 2, 3 atau 4 orang. Jadi generalisasi itulah yang tidak apa. Nah, jadi inilah saya kira tugas kita Pak Soeharto terutama di Partai Islam ini. Saya kira tantangan Partai Islam ini berat, Pak. Pada satu saat, pada satu segi kita melihat di bawah pemerintahan yang bukan minna itu, yang minhum itu, kita melihat riwayat Islam Indonesia itu adalah riwayat progres, kemajuan. Tidak ada kemajuan. Kita lihat tadi contohnya saya sebut sekarang ini ada 23 UIN di seluruh Indonesia, 23 itu. Tidak ada negara muslim lain yang punya universitas Islam negeri sebanyak itu. Nggak ada. Boleh dilihat ya. Tidak ada, pasti nggak ada. Jadi bagaimana mau menuduh pemerintah kita ini sebagai Islamofobia? Nggak mungkin. Nah, oleh karena itu saya kira tugas kita di tengah meningkatnya macam-macam ini, meningkatnya kelas menengah muslim, meningkatnya filantropi Islam gitu kan, meningkatnya kesalehan Pak Arsul, Pak Soeharto. Tapi kenapa ini Partai Islam belum mendapatkan momentumnya? Sekarang ini di pemilu sekarang ini kan di parlemen itu tinggal 2 partai Islam, P3 sama PKS, ya kan? Seharusnya kan secara teoritis orang Islam itu semakin saleh maka dia semakin suka memilih partai Islam, harusnya kan seperti itu. Nah, tapi penelitian dari kawan-kawan itu menunjukkan ternyata itu tidak seperti itu. Jadi ini gimana ini tantangan ke depan ini Pak ini. Oleh karena itu saya mungkin perlulah kita menggenjot ini supaya pemilu masih ada waktu 2,5 tahun lah untuk melakukan konsolidasi, merangkul yang boleh kita sebut sebagai newborn muslim yang kelahiran baru ya kan, atau new santri ataupun milenial baru yang berorientasi Islam, itu bagaimana cara merangkulnya. Nah, jadi itu saja catatan saya. Dari ini kan banyak sekali kalau baca bukunya Pak Arsul ini kan banyak sekali itu yang argumen yang tadi saya katakan, yang kalau kita lihat sejarah Islam Indonesia itu adalah sejarah mengenai progres. Ya kalau tadi Pak Mahfud bilang, Pak Mahfud apa itu ya, Pak Soeharto bilang undang-undang perkawinan 74 itu katanya nggak ada yang menggugat. Ada Pak yang menggugat itu, aktivis HAM menggugat. Kenapa katanya undang-undang perkawinan itu lebih keras dari Al-Quran, ayat Al-Quran yang melarang perkawinan antar agama, beda agama. Padahal di dalam Al-Quran boleh itu laki-laki muslim menikah dengan non-muslim, ahlul kitab misalnya. Jadi ada Pak, cuma mungkin terlalu berat bagi mereka untuk bisa ini terlalu sensitif hal seperti itu. Kalau yang lain mungkin masih mereka coba persoalkan lah gitu. Jadi oleh karena itu ini sebetulnya sesuai dengan ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan tadi, kita harus banyak bersyukur nih dengan Pancasila, bersyukur dengan Indonesia, bersyukur dengan bukunya Pak Arsul ini ya. Terutama harus bersyukur bahwa ada masalah, iya itu seperti kata Pak Mahfuz boleh dikritik ya. Saya termasuk yang agak kencang juga suka mengkritik, tapi ya nggak apa-apa. Hal yang kita kritik ya kita kritik, apa yang harus kita apresiasi harus kita apresiasi supaya fair gitulah kira-kira. Nah segitu aja dari saya Pak Arsul. Selamat sekali lagi. Saya menyarankan bahwa buku ini wajib dibaca ini di FISIP dan di pokoknya. Dan juga saya usulkan satu lagi tadi lupa Pak Arsul, bahwa kalau boleh sekolahnya itu dilengkapi Pak namanya P3 PPP School of Politics and Government atau Governance. Jadi sekolah P3 untuk politik dan pemerintahan. Jadi isu-isu politik dan pemerintahan Pak dipersiapkan di situ ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Azumati Azra atas paparannya. Sedianya ini memang harus kita diskusikan secara lebih dalam untuk ada tanggapan dari para peserta Zoom sekalian. Namun waktu sudah menunjukkan pukul 9. Namun sebelum kita tutup, tadi ada beberapa hal yang merupakan saran kepada P3 dan Pak Arsul. Untuk itu kami minta ada semacam closing statement dari sekaligus tanggapan ya. Pertama dari Pak Ketum, Pak Suharso, dan nanti terakhir oleh Pak Arsul barangkali. Silakan Pak Ketum Suharso Munar, Pak. Tadi ada beberapa saran buat P3. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Profesor Mahfud, Profesor Azumati yang telah membagi pandangan-pandangannya terkait buku yang ditulis oleh Pak Arsul ini. Saya terima kasih sekali atas masukan yang disampaikan mengenai Partai Persatuan Pembangunan. Kami sekarang sedang serius, Pak Mahfud dan Pak Azumardi. Kami serius untuk soal elektoral. Jadi kami tidak terlalu ramai untuk gegap gempita. Kami tahu diri mengenai pemimpin 2024, Pak Mahfud. Jadi kita ingin elektoral kita perbaiki. Kita ingin mengembalikan suara-suara P3 yang dipinjam orang lain itu, Pak Mahfud. Ya kan? Kita bukti pada tahun 99 dan 2004 itu P3 pernah menjadi nomor 3. Di 2014 kita juga naik suaranya sebenarnya, tetapi hanya menambah 1 kursi di DPR. Kemudian sebelumnya kita juga sebenarnya yang paling krusial waktu di tahun 2009 dan 2019, 10 tahun setelah itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil kembali. Dan kami benar-benar melakukan kerja elektoral mulai hari ini. Jadi pekerjaan dan kami minta ke Kang EF, Saudara EF Saifullah itu untuk mensupervisi sampai di tingkat-tingkat dapil di kabupaten kota dan sebagainya. Tapi memang ada satu hal yang ingin saya sampaikan, Pak Mahfud. Ini terkait dengan soal pemilihan ya ke depan. Misalnya Pak Arsul yang hebat ini, ya, yang juga kita kenal telah memberikan banyak gagasan dan pemikirannya di dalam legislasi di tanah air. Beberapa hal beliau menjadi palang pintu dan kami suka berkeras di sana. Kemudian juga dalam kerja-kerja elektoral ke bawahnya juga terbukti di dapilnya. Tetapi itu tidak automatically, tidak linier untuk diharapkan kita bisa mendapatkan suara atau bahkan tambahan suara pada pemilu yang akan datang. Itu memang sesuatu yang perlu kita pelajari. Ini ada contoh yang baru saja Pak Mahfud dan Pak Azumati. Jadi saya kemarin ke Ponorogo. Ponorogo itu vaksinasi door to door Pak Mahfud. Door to door. Lalu ada seorang tua, umurnya kira-kira 80-an lebih, 86, 8. Itu orangnya sangat kecil sekali kurus gitu. Waktu mau divaksin, dia senang gitu mau divaksin. Tapi waktu udah mau disuntik dia takut. Dia maunya disuntiknya di bokongnya katanya. Jangan di situ, harus di tangan. Sehingga akhirnya teman-teman dari polisi dan itu pegang dia. Sudah akhirnya dibujuk. Nanti kita kasih sembako. Akhirnya divaksin, dikasih sembako. Setelah itu saya kasih
ya terus terang saya kasih sumbangan uang gitu. Memang saya lihat patut untuk dibantu. Saya kasih uang. Waktu saya kasih uang, itu bapak itu langsung ngomong gini. Waktu dia terima langsung gini. Nomor piro katanya gitu. Nomor piro. Terus kita ketawa semua kan, lo ini bukan dalam legislatif. Iya tak tukune. Nomor piro tak tukune. Ya Allah Robi. Saya bilang jadi kalau masyarakat yang dalam posisi seperti itu, ya kan, ini kemudian masuk di pemilihan, ya mungkin benar itu yang terjadi. Vaksinasi aja kita bantu, dia tanya nomor piro gitu ke saya. Tak tuku nih, saya bilang astagfirullah. Enggak Pak, saya bilang gitu. Boten ini bukan ini. Oh ya sampai gitu-gitu meronta-ronta. Ini enggak betul. Saya nanti dasar saya salah. Hebat. Jadi mengideologikan ini itu sudah sampai mengideologikan, berbahaya menurut saya. Nah, kita suka membahas mengenai demokrasi substantif, tapi itu berhentinya di diskusi, Pak. Mekanisme dan prosedur demokrasi yang tetap sedang dibahas dan begitu pergerakannya. Saya kira Pak Mahfud juga hafal betul keadaan seperti ini. Tapi terus terang kami memang sedang berusaha untuk mengembalikan itu di tempat-tempat yang misalnya minoritas. P3 juga hari ini punya wakil bupati, Pak Mahfud. Kita punya wakil bupati di Teluk Bintuni di Papua dan juga di beberapa tempat di Papua. Jadi kadang-kadang juga kontradiktif dengan keadaan, termasuk kita punya anggota DPR di provinsi, meskipun berapa kali satu orang, dan justru di tempat yang benar-benar 100%, misalnya di ND, di Kupang, kita juga masih ada, Pak. Jadi meskipun kita masih seperti tadi disampaikan Pak Azumardi, PKS juga sekarang sudah mulai bergeser, Pak Azumardi. Jadi dasar partainya itu sudah mulai terbuka, setengah terbuka, sudah terbuka. Tinggal P3 ini yang masih istiqomah dengan azas Islamnya. Anyhow, saya terima kasih banget. Kita sedang mencoba. Satu saat nanti kami akan undang apa yang telah kami lakukan, berbenah ke dalam jauh lebih penting dibanding kita berhura-hura keluar gitu. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum menyampaikan terima kasih atas masukannya, dan ke depan mohon Prof. Mahfud dan Prof. Azumardi jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan bagi perbaikan dan pembenahan yang memang dilakukan secara intens oleh P3 di bawah Panglima Besar Pak Ketum Pak Suharto Monoarfa ini. Selanjutnya Pak Arsul, disilakan untuk menanggapi. Tadi ada beberapa saran untuk Pak Arsul, Pak, termasuk dari Pak Ketum terkait dengan buku dan pemikiran Bapak ini. Ya, terima kasih Pak Idi selaku moderator. Tentu sebelum diskusi ini berakhir, saya sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketum Suharto Monoarfa, Pak Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, dan juga Prof. Azumardi Azra. Saya kebetulan sedang di rumah Pak Kapolri ini, jadi dia turut mendengarkan tadi juga beberapa hal yang disampaikan baik oleh Prof. Mahfud maupun oleh Pak Sumardi. Salam hormat dari Pak Kapolri untuk
para narasumber kita dan juga untuk Pak Ketum Suharso. Nah, saya mencatat, saya membaca juga dari chat-chat yang ada, tentu beberapa hal menjadi masukan, dan yang lebih penting lagi, nanti setelah bukunya kami bagikan, silahkan dikritisi, silahkan dikoreksi untuk perbaikan isinya, karena seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber, buku ini nanti juga akan menjadi salah satu bacaan wajib di sekolah politik P3 yang tadi diusulkan namanya untuk ditambah menjadi sekolah politik dan pemerintahan P3. Nah, mudah-mudahan kita di lain waktu bisa berkesempatan untuk berdiskusi. Selain malam ini, insya Allah MPR RI juga akan menyelenggarakan launching buku ini pada hari Senin, tanggal 25 Oktober, jam 13.30. Insya Allah kita punya kesempatan yang lebih panjang untuk bisa berdiskusi karena waktunya di siang hari. Untuk sementara dari saya itu saja, Pak Idi Musyayat. Mudah-mudahan buku ini bisa kemudian disusul dengan catatan yang lain, termasuk yang sedang kami bicarakan ini dengan Pak Kapolri tentang perluasan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum di Indonesia. Saya kira itu Pak Idi, terima kasih. Terima kasih Pak Arsul atas responnya. Dengan demikian berakhir sudah acara launching dan diskusi buku tentang relasi Islam dan negara perjalanan Indonesia. Ini banyak hal konstruktif yang bisa kita simpulkan bersama-sama dan itu bisa kita tindak lanjuti usulan tersebut baik kepada penulis, kepada P3 dan tentu kepada perjalanan bangsa ini. Dari saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf apabila ada yang kurang. Sampai bertemu kepada forum selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya para tokoh, para narasumber yang hadir. Wabil khusus Bapak Ketum Suharso Monoarfa, Prof. Mahfud, dan Prof. Azumati Azra, serta para peserta sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Demikian, terima kasih pula dan selamat sekali lagi kepada Pak Arsul atas launching bukunya dan kita tunggu catatan dari Senayan berikutnya, gitu ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mahfud. Terima kasih. Yang belum absen mohon absen dulu karena akan dikirim buku yang tebal dan berisi ini. Ya, Wah, mohon absen secara lengkap. Alamatnya. Kita udah boleh live. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu kembali. Ya. Terima Terima kasih. kasih Pak. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mahfud, Pak Ketum. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah. Terima kasih semuanya.